Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Hakim Imron, nomor NIM A11 20201249 dari kelas A11 4505. Kali ini kita akan belajar mengenai share preference. Sebelumnya kita menjabarkan sebuah pengertian dan beberapa definisi dulu mengenai share preference. Share preference yaitu penyimpanan data di dalam Android dalam bentuk pasangan nilai kunci atau key value. Key value sendiri yaitu disimpan dalam bentuk tipe data primitif. Tipe data primitif sendiri yaitu ada string, integer, float, boolean, dan data type. Kemudian contoh aplikasi saya ini nanti yaitu aplikasi menyimpan data login pengguna atau validasi input. Kemudian aplikasinya menggunakan mode private. Di dalam mode share preference ini ada 3 macam mode. Dan mode private ini salah satu di dalam mode share preference. Kenapa saya mengambil data mode privat ini? Karena nanti aplikasi ini dapat dibaca oleh aplikasi itu sendiri. Dan kemudian di sebelah ada tampilan 2 di sebelah kiri dan kanan. Di sebelah kiri ini yang tanpa centang ini, jika sudah diklik login tetapi bagian checklist remember my username tidak di checklist, jika kembali username tidak akan disimpan. Dan jika di bagian username diketikkan dan password, kemudian di bagian checklist checkbox remember my username dicentang, kemudian klik login, kemudian klik kembali, nanti bagian username akan disimpan. Dan ini merupakan contoh share preference mode private. Terima kasih. Kemudian kita akan menuju ke Android Studio-nya. Di sini di bagian ini nanti akan cukup bagian ini, bagian yang paling inti. Kita langsung aja ke bagian welcome page.java-nya. Di bagian welcome page activity Java ada beberapa kelas dan beberapa metode di bawah ini. Untuk komponennya sendiri yaitu ada edit username, password, remember username, dan secret login. Kemudian di bagian privat string username key dan key login key ini merupakan yang nantinya di dalam username dan password harus diisikan dengan sesuai nama username yang telah diisi di sini. Kita mengisikan dummy username dan password, field untuk username dan password 12492. Nanti harus sama. Kemudian ini untuk namanya, aplikasi mode privat ini ya, mode privat tadi di bagian modenya. Kemudian di bagian tombol login nanti, jika diklik tombol login, jika username dan password benar, maka akan melanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman home. Halaman ini. Tetapi jika username atau password salah atau invalid, akan muncul note seperti berikut: invalid username atau password salah. Kemudian di bagian metode save username ini yang disimpan hanya username-nya saja. Ini untuk metode save username sama, tapi jika
ini jika tidak diklik checkbox tidak akan disimpannya yang untuk metode ini. Nah, ini bagian metode validate credential sama seperti tadi. Yang pertama, dummy username dan dummy password harus sama sesuai dengan diisi, sesuai dengan yang ada di sini. Untuk metode auto login mengatur agar selanjutnya pada aplikasi dibuka menjadi otomatis login seperti yang saya bilang tadi. Kita langsung ke praktikumnya. Sebelumnya kita menggunakan AVD bawaan dari Android saya sendiri. Kita buka langsung, kita klik, kita buka. Nah, kita klik login. Di bagian username dan password ini harus sama seperti yang tabel di atas ini. Lutfil sama 12492. Kita klik Lutfil, sebenarnya password 12492. Ini benar, jika salah coba 1249221. Kita klik login, akan muncul not invalid username atau password. Ini invalid. Kemudian jika benar kita klik login, login akan ke halaman home. Ini yang bagian remember my username tidak saya centang, maka jika saya kembali username tidak akan kesimpan. Jadi login tidak akan disimpan. Tetapi jika di bagian remember my username diklik, maka ketika login terus kembali akan disimpan username-nya tersimpan. Kita 12492 lagi. Bagian keep my login sama, kita klik login terus kembali bagian login lagi, klik, nanti akan otomatis login. Nah, itu ya, sekian dari praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.